kawan-kawan, untuk belajar Arduino akan kita bagi yang pertama tuh beberapa part. Jadi enjoy aja ya, karena kalau langsung lama bosen, jadi bikin 5 menit 5 menit. Oke, sip, selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang RTC atau real time clock, yang nanti kita akan manfaatkan sebagai sumber dari sebuah jam tangan. Jadi atau jam dinding ya, bukan jam tangan, barangkali jam dinding, yang mana kita akan bisa membuat jam dari Arduino, dari LCD yang menggunakan I2C, kemudian dengan menggunakan satu modul RTC, real time clock. Baik, tiga bagian ini dengan bagian utama adalah microcontroller Arduino Uno. Ini akan menggunakan tampilan berupa LCD 16x2 yang sebelumnya juga sudah kita bahas, dan menggunakan real time clock. Tapi sebelumnya kita akan bahas kembali tentang pelajaran yang lalu secara sepintas. Pada pelajaran yang lalu kita sudah bahas bagian demi bagian. Yang pertama adalah LCD. Ini LCD-nya 16x2, maksudnya 16x2 karakter atau huruf atau angka. 16 ke kanan, barisnya baris 2. Jadi ada 32 huruf atau angka atau karakter yang bisa ditampilkan. Yang mana pada LCD 16x2 ini menggunakan pin yang sangat banyak. Di sini ada 16 pin. Tapi dengan adanya modul tambahan yang kita namakan interface LCD I2C, maka yang tadinya banyak kabel untuk mengendalikan LCD hanya dengan 4 kabel saja. Itu pun 4 kabel ini sudah termasuk tegangan sumber, VCC 5 volt dan ground. Nah, sesungguhnya untuk pertukaran data hanya dibutuhkan 2 kabel. 2 kabel itu kita namakan pin SDA dan pin SCL. Jadi ini dia. Nah, interface ini LCD I2C menggunakan IC utama, tipenya adalah TCF8574T. Jadi dengan IC dan modul ini dia bisa hanya menggunakan dari 16 pin dengan hanya menggunakan 4 pin saja. Kita sering menyebut I2C. I2C apa sih I2C? I2C itu artinya IIC. I-nya 2, C-nya 1. I2C, IIC. Yang kalau diterjemahkan adalah integrated circuit. Atau di sini integrated circuit ini biasa kita sebut IC, komponen IC. Jadi dengan teknologi I2C ini kita bisa menghubungkan IC digital dengan teknologi yang dikenal dengan IIC, integrated circuit. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas ya, bergandengan tangan antara IC, begitulah kira-kira ya. Tapi mungkin terjemahannya kurang tepat, tapi secara sederhana begitu. Jadi dengan teknologi ini IC dengan IC lainnya bisa bekerja berbarengan dengan kabel yang sederhana saja. Semuanya main di program. Kemudian kita mengenal RTC yang juga sudah kita bahas secara sederhana. Real time clock. Dengan modul ini segala sesuatu yang membutuhkan jam,
Kalau dikatakan jam di sini termasuk tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, bahkan harinya pun bisa disimpan di sini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Aslinya sih dalam bahasa Inggris Sunday, Monday, dan seterusnya. Pada real time clock module ini ada beberapa kaki, ada 6 yang bisa kita gunakan, tetapi yang paling sering hanya 4 karena ini menggunakan tadi teknologi I2C sebagaimana LCD yang sudah menerapkan interface I2C. Nah, pada real time clock ini kaki-kakinya adalah SCL, SDA, VCC plus ground, ya, tambah ground maksudnya. Nah, ada kaki yang lain sebenarnya di sini, SQW dan 32K. Ini SQW ada kakinya, tapi tidak perlu dimanfaatkan kecuali memang diperlukan nanti, ya sekedar tahu saja sekarang. SQW itu apa sih? SQW itu singkatan dari square wave, gelombang kotak. Jadi dia mengeluarkan gelombang kotak. Frekuensinya bisa 1 Hz, 1 Hz, 4096 Hz, 8192 Hz, dan 32768 Hz. Ini sewaktu-waktu bisa digunakan kalau memang kita memerlukannya. Kemudian ada kaki lain yang disebut dengan kaki atau pin 32K. Ini adalah output yang bisa mengeluarkan frekuensi 32 kHz, jadi berupa osilator. Untuk apa? Ini juga bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Jadi saat ini hanya sekedar tahu, ada kaki SQW dan ada kaki 32K. Kalau saya menyebut kaki, bisa diterjemahkan dari terjemahan pin. Kemudian RTC tipe 3231 yang kita gunakan ini menggunakan baterai CR2032, ini baterainya. Nah, baterainya ini gunanya untuk membackup pada saat dia tidak terhubung dengan tegangan VCC 5 volt dari power supply. Jadi ketika ini dicabut, nah ini tetap berjalan jamnya. Secara teori bisa 3-4 tahun dia masih menyimpan, selama baterainya tidak dicabut atau baterainya tidak goyang, karena dia kan memang terikat oleh pegas sedemikian rupa kalau memang getarannya cukup tinggi sehingga dia lepas dari kontaknya, dia akan kehilangan sumber tegangan, jamnya menjadi ngaco gitu. Jadi selama baterai dari CR2032 ini tidak lepas dari kontaknya, maka dia akan tetap jamnya berjalan. Dari hasil pengujian, RTC 3231 ini sangat akurat. Jadi boleh diuji coba teman-teman, nanti mau uji dalam 1 bulan dia bergeser 1 detik atau 2 detik atau 1 menit barangkali. Ya kalau memang demikian silakan di share saja di postingan ini. Tapi setahu saya bahwa ini cukup akurat, ya, bahwa nilai detiknya pun masih dipertahankan tepat. Dia dinamakan RTC 3231 karena dia menggunakan IC utama yang ini. Ini IC utama tipenya DS3231 SN. Ya, bentuknya ada SN, ada yang enggak juga. Kemudian menggunakan IC memori di sini 2C32. Sini yang kecil 8 kaki ini adalah IC memori. Pada modul ini ada perbaikan. Saya menambahkan sebuah dioda dan sebuah kapasitor. Ini ada maksudnya, ya ceritanya agak panjang kalau diceritakan karena dia menyangkut dengan elektronika. Jadi belajar Arduino ini bisa kita fokus pada keelektronikaannya, bisa juga fokus pada pemrogramannya. Nah, dalam topik ini kita khusus dalam pemrogramannya. Jadi kalau memperdalam lebih lanjut tentang elektronikanya bisa dipelajari seperti skemanya ini. Ini adalah skema IC DS3231. Kenapa kok saya tambahkan dioda di rangkaian ini? Tentu ada maksudnya supaya
Salah satunya diodanya mencegah daripada pengisian baterai 2032 dari pengisian dari PCC. Kemudian juga kalau ingin mempelajari tentang modul interface yang tadi saya sebutkan menggunakan IC PCF8574 yang di belakang dari LCD ini, bisa dipelajari. Ini skema bloknya, tapi mempelajari ini sudah ke arah elektronika, jadi bukan pemrograman. Ya, saya hanya memotivasi saja, kalau memang mau mempelajari elektronika ini bisa diperdalam. Tetapi zaman sudah berubah, makin kemari kita cukup mempelajari programnya dan memanfaatkan fungsi-fungsi dari IC itu.